Salam sahabat Java Quantum. Kali ini kita berjumpa lagi dalam situasi yang indah, dimana malam ini nuansanya sangat syahdu. Ada suara jangkrik, ada kadang tadi suara anjing mengaum, ada suara burung hantu, tidak apa-apa, ada tokek juga, pelengkap malam. Nah, kali ini saya Indra Sroingeno ingin berbagi pengalaman seru kepada sahabat Java Quantum semua. Tentunya di sini saya ditemani oleh Mas Antonius Janu Haryono. Nah, langsung saja, ini adalah juga merupakan sebuah tayangan dari kami. Kami khususkan untuk membahas hal-hal yang memang berhubungan dengan Java Quantum, tapi tetap satu tapi berbeda. Jadi di mana kita sebelumnya membahas tentang situs-situs, di sini kita akan membahas tentang beberapa benda yang spesial menurut pengamatan kami. Jadi oke, kali ini Mas Janu kita akan berbicara tentang sebuah lukisan. Waduh, sebuah lukisan Mas Janu. Jadi teman-teman semua, bentar ya, kita sambil nyeruput wedang lemon tea. Jadi teman-teman, ini berawal ketika saya dulu memang seneng banget akan sesuatu yang unik dan plus-plus. Kala itu 10 tahun yang lalu itu saya saya ingin menghadirkan sebuah lukisan kuno, lukisan yang benar-benar menurut saya itu istimewa, karena lukisan itu sungguh luar biasa, karena lukisan seorang perempuan Belanda yang begitu cantik. Nah, kala itu saya berjudi dengan waktu, Mas Janu. Jadi ketika ingat Mas Janu dulu, waktu saya memesan lukisan itu waktu anjingnya mengaum, enggak apa-apa, ini vibrasi energinya enggak apa-apa. Kita ngomongin hal-hal yang agak sensitif ya. Jadi dalam energi yang ditangkap anjing pun dia mengetahui ini anjing Siberian milik tetangga. Padahal itu saya berjudinya gimana, bukan berjudi main kartu teman-teman. Jadi saat itu saya sudah dipastikan akan bekerja di Italia, dan lukisan itu benar-benar sedang dalam perjalanan. Nah, ibarat kata waktu itu 10 tahun yang lalu, Mas Janu sendiri nemenin saya waktu itu untuk berangkat ke Italia memakai teruntung zebra ya Mas Janu ya. Itu waktu saya sudah tangis-tangisan sama keluarga, saya akan berangkat ke Italia dan bekerja di sana setahun lebih malah. Itu lukisan itu datang saat mobil itu sudah mau berangkat. Saat mobil itu sudah mau berangkat ke stasiun yang mengantar saya ke Jakarta dulu itu, lukisan itu sampai. Dan begitu bingungnya saya waktu itu, bahkan membuka lukisan perempuan cantik noni-noni Belanda itu pun belum sempat. Jadi ketika itu saya turun dari mobil, sampai lukisan itu nggak sempat saya buka, langsung saya simpan di laci. Jadi kita langsung di kira-kira setahun kemudian gitu ya. Jadi setelah itu saya pulang dari negeri Eropa. Itu kemudian beberapa saat kemudian saya buka, ternyata luar biasa sekali ya yang ini lukisannya. Dan saya mendapatkan pengalaman yang tidak hanya 1 kali 2 kali sahabat Java Quantum, tapi pengalaman ini sungguh indah dan sungguh luar biasa sekali. Jadi nanti bisa di zoom kalau kurang jelas ya. Jadi ini menurut pemilik sebelumnya, lukisan ini diketemukan di pabrik gula daerah Jawa Timur dari Surabaya. Saya lupa namanya. Itu kira-kira pabrik gula itu sudah runtuh itu di tahun 1929 Mas Anu. Itu pabrik gulanya runtuhnya. Lah ini
puing-puingnya itu ternyata ada yang masih menyimpan sebuah lukisan ini. Pengalaman pertama saya melihat lukisan ini setahun berlalu di Eropa. Saya pulang, loh, saya taruh lukisan ini di tembok Mas Zanu, di dinding. Itu kok semakin saya lihat semakin ada kehidupan di situ. Ketika saya tanyakan ke keluarga, ke ibu, ke kakak saya, ternyata memang mereka pada sedikit takut dengan lukisan ini. Tapi kalau saya sih enjoy aja karena Tuhan itu memang menciptakan segalanya unik Mas Hanu. Di malam itu Mas Hanu, saya itu didatangi ya biasalah sebangsa kehidupan jagat bawah Mas Hanu itu. Saya itu dari main kemana itu grogoli saya sampai saya nggak bisa gerak, nggak bisa tidur, nggak bisa itu ganggu terus lah. Tiba-tiba itu ada sesosok cantik yang datang Mas Hanu. Dan ini bukan orang Jawa, dan itu langsung saja beliau yang cantik itu langsung membela saya dengan itu 10 tahun yang lalu loh ya, jangan dianu sekarang. Jadi membela saya dari makhluk-makhluk yang datang itu, sosok yang dalam lukisan ini ya baik ternyata gitu loh. Ya walaupun ya ini bukan dalam kategori kita bersekutu dan yang lain, karena saya sendiri menyikapi ini karena ini sudah turun-temurun dari simbah buyut saya, dan terah tumerah bahwa kita di dunia ini harus saling sithik eding, jadi tidak antipati dan tidak apa. Kalau Tuhan memang menciptakan seperti apa kejadian tersebut, memang harus ya jalannya semesta saja. Jadi tiba-tiba Mas Hanu beliau menolong saya, dan setelah kejadian itu saya sempat bingung. Saya rasakan bahwa keluarga saya sempat takut, tapi sudah saya jelaskan ya, ini baik kok gitu, noni ini baik. Bahkan itu bukan hanya bab-bab itu aja Mas Hanu, tapi ini tidak perlu saya ceritakan secara rinci karena ini sangat privacy ya. Jadi nanti kalau sahabat ada yang mungkin dari penghayat, mungkin dari kebudayaan bisa merasakan mesti seperti itu, silahkan saja memberi sudut pandang yang lain. Yang jelas saya ada area tersendiri yang tidak bisa saya ceritakan. Itu 10 tahun yang lalu loh Mas Hanu. Jadi Mas Hanu, sahabat Java Quantum, jika ingin melihat siapakah sosok yang dalam tanda kurung kok dia berterima kasih pada perjalanan sampai ke Jogja ini, karena dari reruntuhan pabrik itu bisa saya simpan, bahkan beberapa kali membela saya saat saya didatangi hal-hal yang yang berwujud negatif itu. Sahabat Java Quantum jangan sampai kepencut ya karena wajahnya mas antik sekali, tapi harap dimaklumi aja karena memang penampakannya seperti ini. Silahkan sahabat Java Quantum, inilah jika sahabat Java Quantum melihat dengan seksama, melihat auranya, memang inilah keunikan semesta yang Tuhan ciptakan. Jadi memang hal inilah yang membuat saya itu selalu luar biasa sekali semesta menghadirkan seperti ini. Dan saya tidak akan pernah menghakimi Mas Hanu, saya tidak akan pernah menghakimi prerogatif Tuhan untuk bilang A, B, C. Saya hanya menjadi saksi bahwa ini juga diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Mari, jika semuanya baik untuk Nusantara, baik untuk semesta, sejalan seirama. Jadi ya, walaupun tetap saya berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hanya memohon dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu Mas Hanu. Jadi kembali lagi ke lukisan ini. Dulu itu saya memang nggak sengaja ada informasi Mas Hanu, ada informasi sebuah ada loh lukisan tua dari pabrik gula di Jawa Timur yang ditemukan, dan itu sangat langka, kuno sekali gitulah. Waktu itu kan saya pikirannya cepet Mas Hanu, karena sebenarnya ya uang yang tidak dari biaya yang tidak murah untuk mendatangkan ini Mas Hanu. Dan tahu sendiri kalau ditukarkan dolar, waktu itu saya mau pergi ke Eropa yang saya tidak tahu di sana makannya gimana, itu kok saya bisa memilih untuk mendatangkan sosok beliau yang sangat cantik ini. Dan
akhirnya pun terjadi komunikasi yang baik, dan sampai pada titik hari hanya itu malah bapaknya lupa dulu 10 tahun ini Mas Janu untuk ngeleng-ngeleng saya udah lupa sekali, dan beliau dengan rela untuk memasrahkan lukisan ini untuk diserahkan ke kami, dan akhirnya dirawat sampai sekarang hari ini. Dan bertahun-tahun lamanya sosok ini tidak muncul lagi, dan kira-kira saya kagetnya itu Mas Janu, sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu itu sahabat Jawa Kuantum, saya seperti terbangun tapi tidak bisa bergerak lagi. Di situ saya mendapati bahwa ada di merinding saya. Mohon maaf. Jadi di situ tiba-tiba ada sebuah rumah Mas Janu. Ada sebuah rumah itu yang saya itu dipasrai untuk rekane itu. Saya dipasrai untuk membersihkan apa yang ada di balik rumah itu. Lah saya kan sepele, biasanya hal seperti itu cukup berdoa saja agar sosok yang ada di dalam rumah itu tidak mengganggu. Tapi kok ternyata ini lain dari yang lain, yang sebelumnya saya menikmati dari energi seperti itu untuk menetralisir, tapi ini kok agak berat setelah saya seriusin Mas Janu. Sosok yang ada di dalam rumah itu cuma nggak terima karena apa? Karena tempatnya penuh sampah Mas Janu. Tempatnya rumahnya dia itu penuh sampah, dia cuma nggak terima itu. Tapi sempat aku sifat kakuku dan tidak mau menelisik apa sih nilai-nilai yang beliau mau itu, ya langsung saya momen janganlah ini. Akhirnya saat saya sudah benar-benar 100% sudah terjaga dari dan bangun itu, saya menyadari Mas Janu bahwa memang sosok ini ada sekarang kan kemarin kan ada di kamar utara ya. Itu memang tak jadikan gudang Mas Janu. Di situ barang trocoh, barang plastik, barang apa-apa di situ saya campur. Makanya saya juga minta maaf sekali ya, karena saya memang di situ itu kurang saya peletakannya lukisan ini memang kurang pas ya, kurang pas, dan saya juga agak bercermin lah, siapa sih yang mau tempat, masa saya mau tidur di tempat yang banyak itunya reget dan apanya. Memang sekarang saya menempatkan ini di gudang Mas Janu, jadi mungkin agak aku dikek gonceng luwih resik seperti itu. Akhirnya ini saya pindah di dinding Mas Janu. Saya letakkan di tempat yang cukup bersih. Ini untuk Noni ini memang luar biasa sekali, bahkan sampai sekarang sahabat Jawa Kuantum memang ketika ini malam hari, waduh ini ceritanya jadi sahabat Jawa Kuantum jika ada yang ingin mencoba, waduh ini tadi Mas Janu sudah tak suruh mbok dibawa pulang sehari njajal di candal ke kamarin jenengan itu agak, jadi ini semakin auranya ini keluar, jadi ini tatapannya memang semakin keluar. Dan ini silahkan, saya tidak ingin pembuktian kalah menang, memang saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu maha esa dan maha kasih dan maha misteri, bahkan mempunyai juga, menciptakan juga yang seperti semuanya yang tidak kita bisa jelaskan. Jadi memang prinsipnya sekarang kita harus tetap mendoakan agar beliau ini entah dulu hidup di Indonesia tahun berapa, atau memang sudah dari ayahnya sejak lahir di sini, atau bagaimana. Memang suatu misteri yang luar biasa. Yang terpenting sekarang kita tetap, saya sebagai makhluk Tuhan, sebagai ciptaannya, tetap mendoakan agar beliau juga mendapatkan tempat bahagia. Tapi kalau Tuhan masih memberi tugas beliau, itu kan hak Tuhan juga. Jadi saya hanya bisa menyaksikan bahwa ini menjadi keunikan semesta Mas Janu. Dari kira-kira begitu tentang lukisan ini. Sahabat Jawa Kuantum, jika ingin ada yang bertanya nanti bisa
bisa lewat apa Mas, bisa lewat komentar, Nah, seperti itu saya simpan lagi lukisan yang cantik ini, sahabat Java Quantum, khususnya para laki-laki yang melihat, wah, cantiknya luar biasa ini. Semoga gayung bersambut acara pada malam hari ini sebagai bagian dari channel Java Quantum kita, sebagai salah satu kegiatan kami untuk memberi warna lain tentang dunia-dunia yang unik. Nah, seperti itu kira-kira. Ini saya simpan lagi, atur nuwun. Ini seperti ini, sahabat Java Quantum. Ini ada fungsinya, jadi jangan dilihat apa-apa demitnya, apa-apa makhluknya, apa-apa apunnya ya. Jadi asap dupa ini dia itu bisa mengusir 10 serangga perusak. Jadi memang lukisan ini rentan lembab, rentan dimaem sama serangga-serangga itu. Jika dengan asap-asap dupa seperti ini, memang itu bisa mengusir bakteri-bakteri itu loh Mas Janu. Jadi memang ada dua sisi. Nah, kalau mau yang misteri, monggo silakan diterka-terka. Saya menceritakan yang untuk serangga saja. Baik, ngatur nuwun, saya simpan lagi nih Mas Janu. Sahabat Java Quantum, demikian ulasan kita mengenai lukisan yang cukup unik ini. Masih ada ribuan bahkan puluhan ribu kisah menarik lainnya yang akan kita hadirkan untuk sahabat Java Quantum semua. Akhir kata, saya Indra Suroingeno bersama Mas Antonius Janu Haryono berterima kasih sekali kepada sahabat Java Quantum semua, dan kami mohon sahabat Java Quantum, kita di sini ini bukan tentang apa-apa, kita mengembangkan budaya, mengembangkan spiritual, mengembangkan berbagi pengalaman akan dunia yang lain yang penuh keindahan. Dan sahabat Java Quantum, tentunya dukungan doa merupakan hal yang terpenting dari sahabat Java Quantum semua. Dan jangan lupa sahabat Java Quantum, ketika sahabat Java Quantum melihat video ini, jangan lupa like, subscribe. Dan jika sahabat Java Quantum ingin berinteraksi dan bersilaturahmi dengan kita, bertanya atau sekedar mau menambah materi, mau menambah pembelajaran bagi kami, silahkan diisi di kolom komentar. Terima kasih sekali sahabat Java Quantum. Semoga semuanya diberi kesehatan, kebahagiaan. Akhir kata, salam Rahayu Nusantara. Jaya Jaya Wijayanti.